Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam. Yang pertama, kami Waalaikumsalam menyampaikan warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepala daerah terpilih, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, beserta stafnya yang berkenan meluangkan waktu untuk menerima beberapa hal terkait dengan persiapan-persiapan rangkaian acara pembekalan kepala daerah di Magelang nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya didampingi oleh Kepala BPSDM Pak Sugeng beserta seluruh jajaran yang merupakan penanggung jawab secara resmi acara di Magelang nanti. Acara ini kita beri nama Magelang Retreat 2025 Pembekalan Kepala Daerah. Kami perlu menyampaikan hal-hal yang terkait persiapan dan pelaksanaan agar semua bisa tidak saja mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, tetapi tentunya juga bisa memiliki perspektif yang sama, narasi yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini cukup banyak perbincangan di media, baik di media mainstream maupun sosial media mengenai Magelang Retreat ini. Banyak yang mendukung, banyak yang setuju, tetapi ada juga catatan-catatan yang dikaitkan dengan isu efisiensi dan lain-lain. Karena itu izinkan kami Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan yang paling utama mengapa retreat ini perlu diadakan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Kemendagri bersama Lemhanas untuk menyelenggarakan pembekalan kepada daerah. Biasanya dari Kemendagri BPSDM itu waktunya bisa 2 minggu, dari Lemhanas paling cepat 1 bulan. Nah ini kami padatkan 7 hari. Biasanya agak lebih lama. Nah karena itu kalau ada yang bilang ini terlalu lama, sesungguhnya ini diperas. Biasanya saya dulu ikut di BPSDM 2 minggu, di Lemhanas 1 bulan, jadi agak lama meninggalkan tugas. Nah kali ini karena kita ingin cepat bekerja, maka dipadatkan 7 hari saja. Adapun materi utamanya tentu adalah tentang pemahaman tugas pokok kepala daerah. Ada teman-teman yang melanjutkan, tetapi ada juga teman-teman yang baru, dan tentunya akan sangat baik sekali apabila disegarkan pemahamannya mengenai tugas pokok dari kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga khusus adalah bahwa kali ini kita semua akan disamakan frekuensinya untuk memahami astacita, untuk memahami program-program kementerian terkait dengan gagasan besar Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Banyak yang masih agak bingung misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, isu ketahanan pangan, dan sebagainya. Nah di program pembekalan inilah kemudian hal-hal itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dan menteri-menteri terkait. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, nah ini yang tidak didapatkan apabila acara kita ini diadakan melalui Zoom seperti yang disarankan oleh beberapa pengamat. Pada perjalanannya, Bapak Ibu kepala daerah yang melanjutkan tentu merasakan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat, komunikasi dengan sesama kepala daerah itu sangat penting. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri. Semuanya membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Karena itu kita targetkan Bapak Ibu, retreat ini akan menguatkan chemistry kita, akan menguatkan emotional bonding kita, akan membangun team building yang efektif. Kami dulu beberapa bulan yang lalu di Kabinet Merah Putih merasakan betul, kalau saja kita nggak pernah ketemu, maka koordinasinya mungkin agak repot, karena sesama wamen belum saling mengenal dan lain-lain. Pada saatnya nanti
kita semua akan perlu bersinergi ketika mudah-mudahan tidak, ketika ada bencana, ketika ada persoalan dalam hal pengelolaan inflasi dan lain-lain. Nah, karena itu ketika memiliki chemistry dan emotional bonding yang sudah kuat ada dasarnya, maka tugas kita akan lebih mudah. Nah, yang keempat adalah Republik ini mengelola 3.600 triliun secara keseluruhan, ada sekitar 2.000 lebih triliun yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, karena itu perlu kita pastikan bahwa kita bersama-sama mengawal itu agar terbangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Dalam konteks itulah nanti ada KPK, kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP ikut memberikan perspektif bagaimana kita bersama-sama mengawal pengelolaan itu. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian, apabila di momentum di Sentul terakhir ada arahan dari Bapak Presiden terhadap kepala daerah, itu bagus, namun sifatnya satu arah. Di Magelang nanti insya Allah akan ada interaktif, akan ada sesi diskusi, baik di dalam kelas maupun di ruang kelas, di luar ruang kelas. Nah, karena tentu bukan hanya teman-teman daerah ingin mendengar kebijakan pusat, tetapi teman-teman daerah sangat baik sekali apabila bisa juga menyampaikan dinamika-dinamika yang ada di daerah. Itu poin kelima. Yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Lemhanas akan membekali kita semua tentang nasionalisme, tentang pemahaman kebangsaan dan ketahanan nasional. Ini penting agar kita semua tetap satu frekuensi, tetap merah putih dan Garuda di dada. Nah, kira-kira poin-poin itu narasi kita sama-sama dan tujuan kita mengapa harus retreat di Magelang. Nah, yang kedua kita mulai memasuki hal sifatnya teknis, Bapak Ibu sekalian. Penyelenggaranya adalah kerjasama dari tiga lembaga. Pertama adalah Kementerian Dalam Negeri dengan BPSDM sebagai penanggung jawabnya. Kedua adalah Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, yang nanti di 2 hari pertama akan memberikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dan yang ketiga sebagai tuan rumah adalah Akademi Militer. Pak Gubernur Akmil beserta jajarannya yang hari ini juga hadir bersama-sama kita dalam Zoom meeting ini. Nanti kami mohon berkenannya Pak Gubernur juga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Adapun terkait dengan pembiayaannya, seperti yang telah kami sampaikan bahwa kegiatan ini sepenuhnya merupakan biaya dari Kementerian Dalam Negeri. Karena adalah tradisi, adalah hal yang rutin bagi kami untuk menyiapkan anggaran untuk penguatan kapasitas kepemimpinan baik jajaran ASN maupun kepala daerah. Karena seluruhnya adalah biaya dari Kemendagri. Kalaupun kemudian ada rekan-rekan kepala daerah yang sempat berpedoman pada SE yang awal, ya tentu akan bisa dikembalikan, nanti akan dikoordinasikan oleh staf BPSDM. Kali 8 hari. Ya. Nah, untuk tanggal pelaksananya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, pada tanggal 20 pagi, insya Allah Bapak Ibu akan dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Nah, setelah itu keesokan harinya, Bapak Ibu semua diminta untuk memasuki Akmil, ya lokasi Akmil di Magelang. Kami menghindari istilah glamping, ya, karena kesannya ini camping yang main-main, karena ini serius, ini tidak main-main, maka ini adalah retreat begitu ya, Magelang retreat pembekalan kepala daerah. Nah, jadi diharapkan tanggal 21 siang pukul 15.00 nanti kami akan jabarkan secara detail teknis kedatangannya. Bapak Ibu sudah memasuki wilayah pembekalan retreat nanti. Dan dijadwalkan rangkaian ini akan berakhir di tanggal 28 Februari ba'da Jumat. Memang cukup banyak usulan untuk memadatkan kegiatan ini. Kami sangat memahami tentunya Bapak Ibu ingin segera bekerja. Namun ini pun sudah dipadatkan sebetulnya Bapak Ibu dari tadinya 14 hari menjadi 7 hari. Dan 7 hari pun kami masih kesulitan untuk mengakomodir rekan-rekan Kabinet Merah Putih yang ingin juga berbagi gagasan, ingin juga berkumpul bersama Bapak Ibu semua. Nah, karena itu rasanya tidak mungkin kita ciutkan lagi. Dan terakhir juga Bapak Presiden sangat berkenan apabila acara ini diselenggarakan
tidak terlalu cepat begitu ya, 7 hari. Bahkan awalnya beliau sangat berkenan dengan jumlah waktu 14 hari, tapi 7 hari pun beliau sangat memahami. Untuk penginapan Bapak Ibu sekalian, ini semua akan dibagi menjadi beberapa klaster. Bapak Ibu akan bermalam di tenda tempat di mana Kabinet Merah Putih juga bermalam. Nah, tapi perbedaannya adalah karena jumlahnya lebih besar, tentu kami harus melakukan pengaturan ulang terhadap tenda-tenda yang ada. Nah, untuk Bapak Ibu Gubernur, tendanya dengan kapasitas 2 tempat tidur kira-kira seperti ini. Ini insya Allah tendanya nyaman, bersih, Bapak Ibu, walaupun tentu eh, tidak seperti hotel berbintang ya dengan standar kepala daerah, tetapi ini sangat nyaman dengan jumlah tempat tidur 2 untuk gubernur dan 3 atau 4 tempat tidur bagi rekan-rekan Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Nah, ini nanti akan diatur penempatannya. Kira-kira seperti ini dengan eh, kamar mandi atau toilet yang ada di masing-masing tenda tadi. Kemudian nanti di sana Bapak Ibu sekalian akan mengikuti rangkaian pemberian materi oleh para menteri dan juga akan melaksanakan makan siang bersama-sama. Tempat makan siangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti untuk Jumatan ada masjidnya yang berlokasi di tempat yang sama. Kemudian ruang kelasnya ini sudah kami siapkan dan sangat cukup untuk menampung 503 peserta. Jadi ini ruang kelasnya sangat nyaman, mungkin sangat saking nyamannya Bapak Ibu bisa terlena, terkantuk-kantuk begitu karena cuacanya juga suhunya sangat sangat nyaman di sana. Tapi nanti kami akan usahakan mengemas acara sedemikian rupa sehingga selalu menginspirasi dan sesekali menghibur Bapak Ibu. Selain ruang kelas dengan kapasitas besar, ini juga ada ruang Lili Rohli yang nanti dijadikan opsi sebagai ruangan di mana Bapak Presiden berkenan untuk menutup seluruh rangkaian ini. Nah, selain itu ada ruang-ruang kecil, ada ruang-ruang kelas dengan kapasitas berapa 50 sampai 100 Bapak Ibu sekalian yang akan nanti bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan sesinya. Nah, kami izin untuk memasuki teknis kedatangan di sini. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti berkumpul di Mesumbing. Mesumbing ini lokasinya tepat di depan eh, Akademi Militer, di depan gerbang. Dan karena jumlah Bapak Ibu cukup banyak, maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang terhormat semuanya, para kepala daerah, agar berkenan melakukan pengkondisian sehingga nanti Bapak Ibu hanya di drop saja, di drop oleh mobil, kemudian Bapak Ibu nanti akan memasuki Mesumbing dan mobil atau pendampingnya langsung saja untuk bergeser ke lokasi yang lain dan tidak parkir di tempat acara. Ini untuk menghindari penumpukan kendaraan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk di drop saja, tidak ada pendamping dan pendamping nanti bergeser saja di tempat yang memang sepertinya sudah disiapkan juga oleh Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, kemudian nanti jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 Bapak Ibu diminta untuk kemudian membagi berdasarkan peleton-peleton yang sudah diarahkan oleh pihak Akmil. Ya, setelah ini mohon berkenan Pak Gubernur Akmil untuk menyampaikan juga arahan-arahannya terkait dengan kedatangan ini. Nah, kemudian baru pukul 4 hingga pukul 4.30 Bapak Ibu berkenan semua untuk masuk dan akan disambut secara resmi oleh drum band dari Akmil dan nanti di dalam Pak Gubernur Akmil juga akan menyampaikan sambutan untuk Bapak Ibu semua sebelum selanjutnya Bapak Ibu masuk nanti untuk menuju ke tenda masing-masing. Nah, sebelum kami lanjutkan, kami mohon izin Bapak Gubernur Akmil untuk menyampaikan hal-hal yang penting kepada seluruh peserta. Mohon berkenan Pak Gubernur Akmil.
Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati yang terhormat Pak Wamen, serta jajaran atau PJU yang ada di Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, beserta wakil yang saya banggakan, yang mengikuti VCon ini, atau video conference ini. Saya izin menjelaskan beberapa kegiatan yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Bapak sekalian. Yang pertama tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Wamen masalah kedatangan, itu akan ada di Mesumbing. Di situ juga nanti kami akan menyiapkan 20 tenaga kesehatan untuk melaksanakan tensi. Ya, kami tensi itu memang kami akan lakukan supaya mungkin ada Bapak Ibu semua yang melaksanakan perjalanan cukup jauh di atas 3-4 jam sampai ke Akmil. Kami sarankan untuk ditensi sehingga bisa mengetahui kondisi Bapak yang terakhir saat itu. Setelah itu kami siapkan juga tenda-tenda untuk para kepala daerah. Mungkin Pak Wamen kalau berkenan kami siapkan juga kopi-kopi teh gitu Pak. Kopi teh biar mereka para kepala daerah agak betah di situ Pak, sambil menunggu yang lain di Mesumbing nanti. Dari situ Ibu Bapak semua akan diarahkan untuk menuju ke Akademi Militer sesuai dengan peloton masing-masing yang telah dibagikan sebelumnya. Saran saya juga Pak, kalau boleh sudah dari lebih awal diinformasikan kepada para peserta sehingga pada saat datang nanti sudah tinggal mencari kawannya saja dan sudah terbentuk dalam satu peloton yang akan melaksanakan kegiatan selama kegiatan retreat di Akademi Militer. Selanjutnya masuk disambut oleh drum band Cangkalokaranta. Kemudian kita arahkan dan melewati tradisi pedang pora kita atau tradisi penyambutan kita dan ada penggalungan bunga di pintu gerbang utama atau pintu 1. Ibu Bapak semua akan diarahkan menuju ke Geraha Utama atau kantor gubernur yang baru dan sekaligus juga merupakan kantornya Pak Presiden. Dan di situ kita akan menyaksikan demo displaynya Cangkalokaranta. Kebetulan Cangkalokaranta ini baru pulang dari India Pak untuk mengikuti hari kemerdekaan dari India dan kemarin juga pulang dari Bogor 2-3 hari yang lalu untuk menerima kedatangan Pak Presiden Turki. Dari situ setelah itu akan kita adakan foto bersama. Nah setelah foto bersama dengan Pak Menteri, tentunya dengan menggunakan pakaian atau seragam yang telah ditentukan oleh pihak dari panitia Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan bawa dengan menggunakan truk Ibu Bapak semua menuju ke tempat untuk pelaksanaan retreat. Saya mengingatkan untuk para kepala daerah, tolong untuk ADC-nya atau mungkin dengan sopirnya 1 hari sebelumnya agar barang-barang itu sudah masuk ke tenda-tenda yang telah disiapkan untuk Ibu Bapak semua masing-masing. Sehingga tidak membuat barang atau bawaan yang banyak nanti untuk dibawa ke dalam tenda. Jadi saya ingatkan 1 hari sebelumnya kalau boleh sudah semua sehingga Ibu Bapak tinggal masuk saja pada saat tiba di tenda. Nah ini akan berjalan seperti biasa, senam pagi, apel pagi seperti biasa, sudah ada jadwalnya ditentukan oleh panitia dari kementerian. Sampai di hari terakhir, yaitu hari pengarahan dari Presiden. Sampai saat ini sesuai dengan tadi apa yang disampaikan juga Pak Wamen bahwa Pak Presiden belum ada informasi yang tepat, yang akurat atau yang A1 untuk hadir dalam acara penutupan. Tapi waktunya yang belum kita bisa pastikan. Untuk itu tetap dalam rencana kita sudah siapkan, nanti Bapak semua akan dibawa menuju ke
gedung pengarahan atau yang dipunya Akmil yang namanya gedung Lili Rohli. Gedung itu bisa muat kurang lebih sekitar 2.000 orang. Jadi pengarahan untuk 1.000 orang urangi karena nanti ada wakil kepala daerah, rencana awal seperti itu, maka akan ada kurang lebih 1.000 orang yang ada dalam gedung itu untuk menerima pengarahan dari Pak Presiden. Setelah itu sholat Jumat di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh panitia, baik sesuai dengan agama masing-masing. Dan setelah itu baru kita menuju ke ruang makan Husein untuk melaksanakan makan siang bersama dengan Bapak Presiden, Bapak Mendagri, dan juga dengan para taruna. Setelah selesai makan siang, eh, setelah makan siang, apakah nanti ada foto bersama dengan Presiden? Kami tetap menyiapkan nanti tempatnya, tapi masalah pasti dan tidak, nanti bagaimana dari pihak Sekretariat Negara yang akan menyampaikan kepada kita semua, terutama dalam rundown acara tersebut. Kemudian kalau saya hanya mengingatkan saja kalau nanti ada para wakil kepala daerah yang hadir di Vicon saat ini, di tanggal 28 itu kalau memang wakil kepala daerah juga hadir, maka kita akan tempatkan atau satu tempat khusus di gedung Ahmad Yani di sebelah daerah pelaksanaannya retreat, dan Bapak-bapak dan Ibu diturunkan di situ. Kita akan jemput dengan menggunakan kendaraan menuju ke Akmil, ke tempat acara pengarahan dari Bapak Presiden. Setelah itu nanti makan siang bersama dan mengikuti kegiatan seterusnya sampai kembali. Tadi juga saya menyarankan kepada Pak Menteri untuk para kepala daerah, pada saat Pak Wamen, pada saat kepala daerah akan kembali, mungkin sebaiknya diacarakan seperti pada saat para menteri di kabinet pada saat meninggalkan Akademi Militer itu kita juga berikan acara tradisi, yaitu dengan acara pelepasan oleh eh, para taruna dengan melaksanakan jajar kehormatan sampai di sampai di pintu utama. Setelah itu eh, rekan-rekan para kepala daerah bisa meninggalkan Akademi Militer. Demikian Pak yang kami sampaikan sementara secara garis besar. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang berkenan mungkin mau melakukan kontak, nanti akhir dari video conference ini kami akan kasih nomor kontak para perwira yang bertanggung jawab di tempat itu, baik di Mes Sumbing maupun di eh, tempat retreat, sehingga bisa mungkin dari awal sudah bisa berkomunikasi dengan pihak panitia supaya apa-apa yang mungkin harus dilakukan atau apa-apa yang harus disiapkan nanti bisa lebih baik untuk bisa bertanya kepada pihak panitia. Demikian Pak Wamen yang kami jelaskan dari Akademi Militer. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur Akmil. Bapak Ibu, kami menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi mengenai eh, ADC agar menyimpan, ya, mendrop barang-barang sehari lebih dulu di tenda di wilayah Akpil agar lebih praktis begitu. Itu yang rasanya harus betul-betul diperhatikan ya untuk memudahkan pergerakan Bapak Ibu sekalian sehingga ketika masuk itu sudah tidak lagi membawa barang-barang seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan hal-hal terkait dengan media. Jadi hari ini seluruh rakyat Indonesia akan melihat sejarah ditorehkan di Republik ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah bersama-sama seluruh Indonesia ini berkumpul untuk memulai tugas bersama-sama dengan menyamakan frekuensi. Hal yang positif adalah kita semua bisa membangkitkan semangat, memberikan mereka harapan dan optimisme, tetapi tentunya harus kita perhatikan hal-hal yang bisa jadi tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Apa yang kita lakukan tentu harus sama, paralel dan inline dengan narasi tentang efisiensi.
narasi tentang kebersahajaan dan kesederhanaan, narasi tentang betapa kita semua harus selalu disiplin, harus selalu tertib dalam bekerja. Nah, karena itu mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk memahami hal tersebut ketika kami menyampaikan aturan-aturan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan media di sana. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentu kita sadar bahwa masyarakat haus akan informasi tentang aktivitas Bapak Ibu sekalian. Para pemilih Bapak Ibu, rakyat, fans club Bapak Ibu tentu ingin tahu apa saja aktivitas Bapak Ibu di situ. Nah, tetapi di sisi lain tentu kita tidak ingin narasi yang kemudian berkembang, video, pernyataan, ini kemudian tidak sesuai dengan efek yang kita harapkan. Nah, karena itu di sana kami insya Allah akan mendirikan media center. Media center ini adalah pusat koordinasi, pusat komunikasi antara penyelenggara kami semua, Bapak Ibu dan juga dengan dunia luar, terutama adalah teman-teman media. Jadi media center ini nanti yang akan memenuhi kebutuhan teman-teman media terkait dengan permintaan wawancara, gambar dan lain-lain. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setiap hari kami Kemendagri melalui Puspen akan menyampaikan rilis resmi termasuk juga foto dan gambar-gambarnya, ya foto dan video yang bisa diakses oleh tim humas masing-masing. Karena di lokasi seperti Kabinet Merah Putih tidak diperkenankan tim humas atau dokumentasi dari peserta untuk juga meliput di dalam. Karena itu rilis akan kami sampaikan setiap hari, bahkan kita membuat juga kanal sosial media Instagram secara khusus untuk menyebarkan berita-berita, konten-konten terkait dengan kegiatan kita di dalam. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu juga diperkenankan untuk posting, untuk membuat konten begitu ya di dalam lokasi. Namun tentu kita mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih berhati-hati agar tidak terjadi miskomunikasi, persepsi yang berbeda bagi yang menyaksikan, menonton atau membaca. Mohon kiranya tidak merekam aktivitas di dalam tenda misalnya untuk menghindarkan persepsi yang berbeda terkait dengan kondisi tenda misalnya ataupun aktivitas pribadi di dalam tenda. Jadi silahkan melakukan perekaman aktivitas tetapi yang di luar tenda. Boleh di ruang kelas, boleh tempat lain, tapi tentunya selama kegiatan perekaman tadi, pendokumentasian tadi tidak mengganggu seluruh jalannya acara, terutama ketika pemateri memberikan substansi yang disampaikan begitu. Nah, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, panitia menyiapkan secara khusus tempat apabila Bapak Ibu nanti diminta keterangannya oleh media. Ya, tentu Bapak Ibu memiliki akses juga kepada teman-teman media. Ada kalanya Bapak Ibu diminta pandangannya, diminta juga pendapatnya tentang isu-isu terkait dengan pembekalan. Ya, kami dengan senang hati memfasilitasi itu, tetapi tentu nanti Bapak Ibu berkomunikasi saja dengan kami sehingga kami bisa aturkan waktu dan tempatnya. Sekali lagi tanpa tentunya mengganggu jalannya perkuliahan begitu ya, jalannya pemberian materi di kelas. Jadi silakan nanti Bapak Ibu memberitahu saja. Nanti Bapak Ibu akan didampingi LO, Bapak Ibu akan dipastikan dipenuhi segala kebutuhannya oleh LO dan dijembatani juga semua komunikasi oleh LO termasuk untuk kebutuhan doorstop atau interview tadi. Nanti LO akan mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu waktu dan tempat bagaimana Bapak Ibu bisa diwawancara oleh media. Apabila memungkinkan tentu kami akan izinkan begitu. Tetapi catatannya tadi selama tidak mengganggu acara tadi. Dan ada kemungkinan juga nanti kalau media yang meminta kami langsung akan menyampaikan, akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir di media center pada jam-jam tertentu tadi gitu. Bapak Ibu ada 503 kepala daerah, ini termasuk Bapak Ibu kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik, yang sekarang dalam proses pelantikan di kota kabupaten masing-masing oleh Bapak Gubernur yang sudah dilantik.
Semuanya ada 34 gubernur, 380 bupati, 89 wali kota. Dan rentang usianya juga variatif, Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak adalah seusia saya ya, 51 sampai 60 ada 166. Kemudian berikutnya di usia 40-50 ada 137 orang. Yang muda-muda ini yang di bawah 40 ini ya, pasti kebanyakan dan atau mungkin semuanya periode pertama ada 58 orang dan ada Bapak Ibu kepala daerah senior yang usianya di atas 60 sejumlah 64 orang. Bapak Ibu kami usahakan agar supaya tidak memberatkan Bapak Ibu semua, pengaturan penempatan tenda memperhatikan ini. Ada 391 laki-laki, 34 perempuan, yang tentunya tendanya juga harus disesuaikan penempatannya. Kami akan menempatkan Bapak Ibu yang senior untuk menempati tenda yang jauh lebih dekat dengan lokasi ruang kelas misalnya. Dan yang lebih muda, yang lebih segar, yang masih dinamis, yang masih kuat, tentu mudah-mudahan tidak berkeberatan, berkenan untuk dialokasikan tenda dengan akses yang agak lebih jauh daripada para senior tadi. Begitu. Nah, terkait dengan materi Bapak Ibu sekalian, inilah materi yang akan disampaikan nanti di sana. Bapak Ibu akan memulai 2 hari pertama dengan menerima materi dari Lemhanas tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Baru masuk kemudian asta cita dari para menteri kabinet. Ya, kemudian nanti ada juga pembekalan dari teman-teman Kemendagri mengenai tugas dan fungsi kepala daerah. Kemudian ada materi tentang kepemimpinan dan komunikasi politik karena ini penting juga di sana. Bagaimana kita semua Bapak Ibu juga bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan Bapak Ibu secara efektif kepada publik begitu. Dan yang terakhir tentu nanti akan disisipkan materi tentang team building. Bagaimana kita semua Bapak Ibu bisa membangun chemistry di sana. Ini narasumbernya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ada 28 menteri dan wakil menteri, 6 pejabat setingkat menteri, ini kepala badan atau lembaga, dan ada 6 lembaga pemerintah non-kementerian. Ini semua yang akan memberikan materi dan jadwalnya telah kami susun dan sangat mungkin ada penyesuaian-penyesuaian di lapangan karena nanti akan menyesuaikan agenda beliau-beliau ini juga di Jakarta. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk memahami sekali lagi bahwa perlu bagi kita semua untuk menyamakan frekuensi apa yang bisa dilakukan dan apa yang dihindarkan di sana tadi. Yang pertama, kami ingin menggarisbawahi, ingin menegaskan kembali bahwa Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membawa pendamping atau ajudan masuk ke lokasi kegiatan. Kecuali Bapak Ibu memerlukan hal-hal yang darurat dan tentunya silahkan menghubungi LO, nanti LO akan berkomunikasi dengan ajudan untuk mengatur secara teknis apabila Bapak Ibu memerlukan barang-barang atau obat-obatan yang sekiranya bisa diusahakan oleh pendamping. Namun sekali lagi tidak diperkenankan untuk membawa dokumentasi masuk ke dalam lokasi tenda-tenda ataupun ruang kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu diminta untuk on time ya, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan ada sistem di mana kami akan melakukan absensi melalui scan barcode yang disiapkan setiap sesi. Menggunakan tanda peserta, tidak menggunakan telepon genggam atau setidaknya modenya silent. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti ketika hari pertama diminta untuk mengenakan pakaian dinas lapangan seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Nah memang ada opsi Bapak Ibu juga akan diminta untuk menggunakan seragam Komcat begitu, tetapi ini pengadaannya masih kami komunikasikan dengan Kemenhan, nanti kami akan infokan dan kami akan distribusikan langsung begitu ya. Tapi sejauh ini di pembukaan ini Bapak Ibu akan mengenakan pakaian dinas lapangan. Dan di hari-hari berikutnya ketika materi kelas, Bapak Ibu diminta untuk mengenakan baju putih, lengan panjang dan celana hitam panjang ya. Ini yang saya kira pasti dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Kemudian setiap hari, setiap sesi materi
juga akan ada semacam kuis ya melalui barcode yang Bapak Ibu diminta nanti untuk menjawab, dan agar mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, karena apabila tidak memenuhi 90% syarat kehadiran maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan kami mengupayakan nanti Bapak Presiden berkenan untuk menobatkan ya beberapa peserta terbaik ya, yang tentu salah satu penilaiannya adalah berdasarkan kehadiran. Bapak Ibu diperkenankan merokok hanya di lokasi yang disiapkan oleh panitia. Ya, seperti acara Kabinet Merah Putih, di mana-mana tidak diperkenankan merokok, nggak boleh merokok. Nah, namun sekarang kami siapkan ya ada lokasi khusus nanti memang bagi Bapak Ibu yang tidak bisa tidak ya, ya para ahli hisab nanti dialokasikan khusus tempatnya. Tapi secara umum kita minta Bapak Ibu untuk mentaati ini tidak merokok, tidak membawa tim media, dan sekali lagi tadi kehadirannya diharapkan paling tidak 90%. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu akan banyak sekali pertanyaan dari hari ini maupun ketika pelaksanaan acara nanti. Silakan hubungi hotline panitia ini. Ini hotline ini insya Allah 24 jam akan merespon acara nanti. Ini 0813 101 18900. Ini hotline dari Kemendagri. Bapak Ibu nanti juga akan didampingi oleh LO, dan selain nanti bertanya kepada LO, kalau LO itu tidak ada di lokasi, Bapak Ibu perlu segera silakan ditanyakan atau disampaikan aspirasinya melalui nomor ini. Kami rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Pak Sugeng, apakah ada yang ditambahkan? Kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Wamen, Bapak Ibu sekalian, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan para wakil gubernur, bupati, wali kota. Izin menambahkan sedikit. Yang pertama adalah bahwa info mengenai pembagian peleton dan lain-lain sudah kami sampaikan melalui PIC masing-masing. Mohon perkenan Bapak Ibu para kepala daerah untuk kiranya nanti bisa ditanyakan kepada PIC masing-masing, atau sebaliknya para PIC secara aktif melaporkan kepada para kepala daerah. Kemudian yang kedua, kami laporkan juga bahwa selama sesi materi kami menyiapkan file dalam format digital, jadi paperless, Bapak Ibu tidak akan kerepotan membawa dokumen-dokumen yang tebal, sehingga mudah diakses, bahkan melalui handphone masing-masing nanti bisa diakses. Atau Bapak Ibu diperkenankan nanti untuk membawa gadget sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu juga kami laporkan bahwa di lokasi acara, di tenda akan disediakan, sudah disediakan, nanti ada ambulan, ada tim medis, dan mini ICU. Ini untuk dalam keadaan darurat sudah ada mini ICU, dan kami sudah persiapkan dengan baik bersama dengan tim dari Akmil. Itu Pak Wamen, nggak bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, ya barangkali ada hal yang belum jelas tadi, silakan. Gubernur Jambi, Pak Dr. Al-Haris, silakan. Suaranya belum Pak Gubernur. Silakan diaktifkan volumenya Pak Gubernur. Rasanya belum aktif itu. Sambil menunggu Pak Gubernur, barangkali Bapak Ibu yang lain, ada Mas Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, kami persilakan. Pak Wamen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memastikan Pak Wamen, karena di jadwal yang pertama itu kita masuknya pukul 8 dari pertama tanggal 21. Tadi yang disampaikan paparan Pak Wamen pukul 3 kita masuknya. Hanya ingin memastikan itu Pak Wamen yang pertama. Yang kedua, agar ini acara juga berjalan lancar, itu tadi yang disampaikan kan di data awal itu pakai pakaian putih, setelah itu celana hitam. Tapi kami dapat baru informasi ada pakai gaji biru gitu. Terus yang malam tadi disampaikan pembelajaran pagi pakai baju putih.
mengikuti pembelajaran malam pakai baju batik tadi yang disampaikan. Nah, ini apakah kita nanti memastikan, karena di yang awal yang disampaikan ke kami tidak ada pembelajaran malam pakai baju batik, tapi pakai baju putih semua. Ini yang ingin kami pastikan, Pak. Terus yang terakhir, yang terkait dengan ini tadi disampaikan juga sepatunya awalnya pantofel, tapi bisa tidak pantofel juga yang untuk pembelajaran pakaian putih dengan celana hitam. Apakah ini memang harus pantofel atau sepatu warna hitam saja? Bisa sepatu yang di lapangan atau seperti apa? Mohon arahan Pak Wamen. Matur nuwun Pak Wamen. Terima kasih Pak Wali. Jadi memang kami mengatur agar Bapak Ibu Wali Kota bisa masuk ke lokasi itu Jumat siang, Pak, bukan Jumat pagi, dengan pertimbangan memberikan keleluasaan untuk mengakses Magelang dengan banyak pilihan. eh, Mungkin ada yang flightnya baru dapat Jumat pagi, mungkin ada yang dapat di Solo, mungkin ada yang dapat di Semarang, mungkin ada yang lewat darat begitu ya. Nah, tentu kami inginnya sebetulnya Jumat pagi karena jadwalnya itu padat, tetapi menimbang tadi kesulitan Bapak Ibu sekalian mengakses transportasi, maka kami menggeser ke siang, Pak Eri. Jadi jadwalnya yang siang bukan yang pagi. Untuk dasi itu tidak ada. Jadi suasananya sebetulnya di sana itu kan outdoor ya. Jadi pakai baju putih saja, tidak pakai dasi, dan sepatu juga tidak harus pantofel, senyamannya Bapak Ibu karena akan banyak di rumput ya, akan banyak jalan ya, sepatu yang lebih nyaman juga saya kira, kami kira mungkin lebih tepat begitu ya. Untuk warna ya baik warna hitam seragam itu ataupun warna gelap begitu supaya tertib. Ya, kami kira itu Mas Eri. Terima kasih. Silakan, apakah Pak Hari sudah tersambung dengan volumenya? Sudah bisa aktif? Makasih Pak Wamen. Sudah bisa ya Pak Wamen? Aman, aman. Ya, makasih Pak Wamen saya hormati dan juga Pak Gubernur Akmil. Jadi hari ini kita sudah fix ya Pak Wamen bahwa kita tidak ke Jogja dan langsung ke Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pakaian kita hari itu pakaian PDL Pamong itu Pak Wamen ya, Pak Wamen ya. Dan sepatunya tadi senyamannya gitu Pak Wamen, bukan pantopel lagi. Tapi mungkin ada session yang mungkin kita perlu pantopel saat mungkin ketika session berbaris mungkin perlu pantopel biar lengkap seragam mungkin Pak Wamen ya. Atau sepatu nggak enak juga kita kalau baju PDL Pamong itu Pak Wamen, kalau sepatunya biasa justru nggak bagus penampakannya. Tapi kalau mungkin ya agak sedikit longgar, oke, kita setuju. Nah yang kedua Pak Wamen, tentu masalah jam waktu nih dengan pakaian yang sudah disediakan, ada jam olahraga, kemudian juga jam berbaris, kemudian juga ada jam belajar. Tentunya ini yang mungkin nanti kami bisa secepatnya mungkin nanti dengan ADC, dan kami karena juga saya lihat banyak juga yang perlu disiapkan Pak Wamen. Ya kan mungkin teman-teman daerah yang jauh mungkin akan persiapannya juga cukup banyak ini untuk seminggu nanti retret di Magelang itu. Nah, kita berharap nanti semua, karena besok ada cek kesehatan ya Pak Wamen ya, besok kita sore. Nah, ini perlu nanti teman-teman sekalian hadir. Kenapa? Karena kita perlu siap dan sehat nanti di lokasi. Nah, maka perlu besok sore kita semuanya hadir untuk cek kesehatan di Mendagri tentunya saya kira. Nah, itu mungkin saya kira tidak ada lagi yang kita ragukan bahwa Jumat siang semua sudah berkumpul di Akmil Magelang. Ya, sudah berkumpul dengan persiapan, sudah siap untuk menerima pelatihan dan pendidikan selama di Akmil Magelang. Tentu di bawah komando Pak Gubernur Akmil, kami siap karena ini kami juga dilatih untuk bagaimana kami fokus dalam melayani masyarakat tentunya ke depan. Terima kasih Pak Wamen atas arahannya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur Jambi. Untuk sepatu, memang ketika hari pertama, tentu ketika Bapak Ibu mengenakan PDL, ya sepatunya menyesuaikan Pak. Jadi sepatunya pun sepatu PDL begitu ya. Nah, kemudian ketika perkuliahan senyamannya, tetapi nanti akan ada
malam ramah tamah atau farewell di hari terakhir, Bapak Ibu mengenakan batik atau tenun, tentu sepatunya pun menyesuaikan. Oke. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Pak Bustaman, Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Pak Wamen. Iya, silakan. Mohon maaf, ini Pak ini dengan Pak Bistamam. Iya, Pak Bistaman silakan. Suaranya agak putus-putus, Pak, dari Rokan Hilir. Assalamualaikum, terima kasih Pak Wamen. Untuk sementara kami cukup Pak. Terima kasih. Oh, bukan bertanya Pak itu tadi ya. Bukan, Baik, bukan, makasih. bukan. Karena Bapak muncul tadi ya. Silakan yang ingin bertanya. Pak Tarsisius. Iya. Selamat sore Pak Wamen. Sore Pak. Kami bangga bahwa sore ini ada Zoom meeting. Ingin saya tanyakan karena Wakil Bupati pada kegiatan itu ikut pada hari terakhir tanggal 28. Tadi disampaikan soal PDL. Apakah kami juga menggunakan PDL Pamong atau PDL yang dipakai setiap hari oleh kepala atau wakil kepala daerah? Terima kasih Pak Wamen, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Jadi para wakil bergabung di acara itu di hari terakhir Pak, hari Jumat, dengan menggunakan baju atasan putih dan celana hitam. Jadi tidak mengenakan PDL. PDL itu hanya untuk di hari pertama bagi kepala daerah. Ya. Terima kasih Pak Wakil. Ya, kami persilakan yang lain. Apakah masih ada? Oh, di atas masih banyak nih. Pak Andi Sudirman Sulaiman, Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Kami persilakan Pak Gubernur. Siap, izin Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Yang pertama ingin saya tanyakan ini mungkin terkait masalah pelantikan untuk yang dekat ini yang kita akan lakukan. Kita ini kan sudah pernah check up di daerah masing-masing. Sementara kita akan ada check up besok ataupun lusa. Apakah hasil check up misalnya di laboratorium di rumah sakit atau Prodia itu bisa digunakan atau karena baru juga dilaksanakan pengambilan darah dan sebagainya, atau kemudian harus check up ulang, ataupun mungkin di sana hanya check up yang tensi atau apa segala macam. Yang kedua, apakah kita sudah bisa mengakses masuk tenda untuk tanggal 20? Karena ada mungkin yang sudah tiba di sana, mungkin tidak terkoneksikan tempat di mana untuk transit. Itu saja, karena kemudian kita dulu ada pemberitahuan sebelum tanggal 20 sudah bisa mengakses, ataupun kemudian kita bisa juga kemudian harus di sesudah Jumatan. Terima kasih banyak Pak Wamen. Sehat selalu, sukses. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan Pak, kalau Pak Gubernur sudah ada hasil medical check up, silakan Bapak bisa sampaikan saja ke kami. Nah, kami mengatur jadwal cek kesehatan di sini lebih kepada mengukur tensi dan lain-lain, sembari Bapak melakukan registrasi dan apabila hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pelantikan Pak. Ya, karena kita ada gladi kotor di hari Selasa, ya arahan, mohon maaf, ada arahan di hari Selasa dan ada gladi resik di hari Rabu. Jadi kalau Bapak berkenan mampir di Kemendagri untuk menyampaikan hasil MCU dan melakukan registrasi, kami standby Pak di sini. Untuk akses ke tenda, tenda ini kami buka untuk mendrop saja barang-barang Pak. Tetapi untuk bermalamnya atau para kepala daerah masuk itu tanggal 20 Pak. Ya, ketika masuk baru. Ya. Sebelumnya itu hanya mendrop saja. Ya, menyimpan barang-barang dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian Pak Gubernur, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada
Bupati terpilih Kabupaten TTU? Ya, Timur Tengah Utara. Silakan Pak Bub. Terima kasih Pak Wamen. Tes. Ya, ya Halo. silakan Pak, terdengar. Ya, terima kasih Pak Wamen. Kami hanya minta penegasan kembali terkait dengan ADC yang akan apakah bisa mendahului sehari sebelumnya. Sehingga barang-barang yang di tenda sudah bisa dimasukkan terlebih dahulu sebelum kami tiba. Sehingga tidak mengganggu pada saat registrasi ataupun masuk ke Kesatrian Akmil. Terima kasih Pak Wamen. Betul Pak Bub, tadi sudah kami sampaikan juga, silakan Bapak menugaskan ADC atau pendampingnya untuk menyimpan Bapak Ibu terlebih dahulu di tenda, ya sehingga Bapak nanti nyaman ya masuk ke dalam, barangnya sudah ada di dalam semua. Bapak Ibu ada hal yang terlewat tadi ya, jadi terkait dengan rencana kami juga untuk sekiranya nanti kondisi memungkinkan dan sudah ada kesepakatan, maka Bapak Ibu akan dibagikan seragam Komcat gitu, seragam Komcat. Nah, karena itu mohon agar menyampaikan ukuran. Jadi karena tidak mungkin lagi custom, jadi silakan Bapak Ibu ada ukurannya yang saya kira sudah diedarkan Pak Sugeng ya. Ya, ada S, M, L atau XL ya. Jadi Bapak Ibu kami tunggu hari ini Pak. Karena ini perlu kita siapkan baju-bajunya. Jadi ada ukuran baju, ukuran topi dan ukuran sepatu Pak. Ya, baju, topi dan sepatu dan celana begitu. Nah, ini tolong hari ini juga dikumpulkan, diinformasikan ke kami. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wamen. Ya, terima Selamat kasih. sore. Terima kasih. Pak Wali Kota Makassar, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Silakan Pak, jelas. Ya, izin mengulang sedikit mengenai masalah seragam Pak Wamen. Kami ingin menanyakan apakah pakaian hitam putih ini modelnya yang masuk ke dalam apa bisa yang di luar Pak Wamen? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mau menanyakan masalah mohon izin tanggal penutupan jam berapa di tanggal 28. Barangkali itu Pak Wamen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk baju Bapak Ibu sekalian, ya kami menyarankan baju yang dikeluarkan rasanya lebih nyaman begitu ya, fit untuk segala ukuran dan sesuai dengan baju Bapak Presiden juga. Ya, jadi apabila ada yang terbiasa dengan kantong 4 lebih baik, jadi model-model yang dikeluarkan seperti itu Pak Wali. Ya, untuk acara penutupan Pak Sugeng. Ya. Izin Bapak Wamen, untuk acara penutupan rencana tanggal 28 Februari 2025 itu jatuh pada hari Jumat. Waktu direncanakan di jadwal kami adalah mulai dari pukul 8:30 itu pengarahan dari Bapak Presiden, nanti dilanjutkan dengan penutupan. Namun demikian untuk waktu kepastiannya nanti sambil menunggu dari pihak protokol istana yang nanti akan segera diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Izin. Ya, jadi kami sangat memahami ini hari terakhir sebelum Ramadan, ya karena itu kami ingin sesingkat mungkin Bapak Ibu di hari terakhir itu. Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru, kami persilakan. Terima kasih Pak Wamen, Kang Bima. Boleh bertanya ya Pak Wamen? Lanjut Pak Gubernur. Pak Wamen, saya sudah mendengar dari semua yang dipertanyakan oleh teman-teman, baik gubernur maupun bupati, wali kota tadi.
masalah pakaian dan lain sebagainya. Saya agak berbeda menanya Pak Wamen. Ini kan teman-teman termasuk saya gitu kan adalah orang yang baru dilantik nih Pak. Baru dilantik artinya eh, mungkin saja di saat transisi itu setelah pelantikan kan PJ sudah tidak menjabat Pak. Dalam kondisi tidak menjabat berarti di daerah eh, kepala daerahnya semua sedang di luar kota, sedang tidak berada di tempat, mungkin kecuali wali kota Magelang atau kabupaten atau bupati Magelang gitu. Eh, Mungkin ada koordinasi mungkin dari OPD dan lain sebagainya. Itu kita diberikan waktu misalnya untuk bertemu atau katakanlah meeting kecil-kecilan gitu Pak. Itu kita bisa berhubungan dengan LO atau memang ada space-nya itu Pak Wamen. Kalau untuk pakaian mungkin kami cukup Bapak kasih saja catatan-catatannya. Cuman kalau yang kantong 4 Pak hati-hati yang pakan kue Pak jangan banyak di situ Pak nanti banyak yang ngantongin. Nah, Pak Haris Gubernur Jambi itu Pak yang bahaya Pak kantongnya jangan banyak-banyak. Saya pikir itu saja Pak Wamen. Kasih. Makasih. Kalau Pak Haris itu saya tahu persis kantongnya 8 malah Pak Gubernur itu. Ya, Pak Gubernur, kami memahami memang ada waktunya hal-hal darurat perlu dikoordinasikan, itu kita akan atur. Tetapi kalau untuk ada kebutuhan rapat begitu ya, itu rasanya nanti khawatirnya mengganggu acara Pak. Tapi kalau Bapak hanya sekedar misalnya menerima satu dua orang dalam jangka waktu yang tidak lama di waktu-waktu istirahat, kami persilakan Pak. Oh ya, nah itu Pak yang paling penting Pak. Ya, Karena jadi kan kita semua awam kan Pak tentang bagaimana betul Pak. pendidikan izin Pak Gubernur Akmil, mohon maaf. Ya, Jadi kita awam semua apalagi kita nih sipil-sipil murni ini kan agak ya, kurang tahu situasinya. ya, Tapi tentu kita akan ikuti anjuran dan arahan dari Kemendagri. Terima ya. kasih Pak Wamen. Makasih. Tapi mungkin bukan menerima di dalam tenda Pak, gitu. Ya, 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 ya Pak. ya. Bahaya juga Pak kalau dalam tenda Pak. Iya, karena Bapak kan nggak sendiri juga Pak dalam tenda itu Pak. Iya, Bapak orang ada full ya Pak. partner lain Pak, mungkin ada gubernur yang lain Pak. Ya, 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 makasih Pak Wamen. ya. Jadi Ya. kita akan atur lokasinya dan tidak di jam pelajaran, mungkin jam istirahat Pak. Terima kasih Pak Nah, Herman. siap Pak Wamen, Ya, terima kasih. kami persilahkan ini yang ada Pak ada Dokter Verna ini Bupati Poso, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Wamen. Izin mengkonfirmasi kembali tadi, terima kasih penjelasannya bahwa kemeja putihnya bisa yang loose aja, jadi lebih gampang kami bergerak, nggak pakai dasi. Tapi di surat yang sudah diedarkan bahwa pelajaran sesi belajar malam juga kita pakai kemeja putih. Nah, tadi tatip yang Pak Wamen sampaikan di Zoom itu, di situ tercantum sesi belajar malam pakai batik atau pakai tenun. Nah, jadi kami mohon konfirmasi supaya kita efisien juga nih mempacking yang mau dibawa masuk ke tenda. Jangan sampai cuma bawa 2 batiknya untuk pembukaan dan penutupan, ternyata pas malam semuanya ternyata berubah jadi batik. Ya, mungkin itu saja supaya lebih efisien ini kita bawa apa yang dibawa masuk ke tenda. Jadi nggak penuh juga kalau kita bupati nanti 3-4 orang dalam tenda, apalagi ibu-ibu banyak perintilannya, Pak Wamen izin, jadi mohon sekali lagi konfirmasi. Terima kasih, Kang Bima. Ya, baik Bupati, memang batik itu hanya 2 saja dikenakannya. Ya, pertama ketika ramah tamah malam, dan yang kedua ketika farewell dinner. Jadi welcoming dan farewell aja Bu. Ya, Ibu silakan siapkan 2 potong itu. Yang lain-lain ya putih saja. Jadi nggak usah banyak-banyak begitu ya. Nah, silakan Ibu kalau farewell itu mau mengenakan batik atau mau kebaya khas Poso juga boleh Ibu ya. Silakan. Cukup ya, Dok. Makasih. Selanjutnya Pak dari Situbondo, Pak Rio. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Wamen. Saya cuma mau bertanya sebagai bupati yang baru dan awam sekali soal pemerintahan. Itu kan nanti ada saya setelah pelantikan
akan ke Magelang, lantas kemudian nanti kita akan dilatih di sana, wakil yang akan menjadi eh, apa pelaksana tugas. Tapi ketika wakil nanti berangkat ke Magelang juga, hari Jumatnya itu bagaimana ya? Sementara perjalanan kan butuh waktu yang panjang. Mohon arahan Pak Wamen sebagai orang yang awam dalam pemerintahan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini hal yang biasa sebetulnya ya. Ya, ketika kepala daerah itu mengikuti pelatihan, maka secara teknis ya wakil kepala daerah yang menjalankan pemerintahan dengan berkoordinasi tetap dengan kepala daerah. Jadi tidak ada kewenangan yang diberikan secara khusus atau pembagian tugas secara khusus. Kalau agak lama memang mungkin perlu ada semacam PLH begitu ya, tetapi ini kan hanya beberapa hari saja. Jadi silakan Pak Bupati nanti berkoordinasi dengan Pak Wakilnya untuk menjalankan koordinasi pemerintahan tadi. Begitu Pak Rio. Baik, lanjutnya Pak Abdullah tadi ya. Pak Abdullah Fanat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Wamen, ini mau tanya aja, jam pelantikan tanggal 20 itu sampai sekarang kan belum final itu, Pak. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, insya Allah pukul 10 pagi, Pak Abdullah. Pukul 10 pagi, baik. Ya, pukul 10 pagi, tetapi tentu apabila ada hal-hal force major perubahan, segera kami informasikan. Tapi Baik. saat ini pukul 10 pagi. Baik, terima kasih Pak Wamen. Silakan, Raden Dewi Setiani. Ya, Bupati Pandeglang, suaranya belum Ibu Bupati. Ya, coba. Sudah Bu, sudah aman Bu. Oh, udah. Oh, iya. Terima Ibu, kasih Pak ya. Wamen, izin. Halo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Untuk jilbab yang putih hitam sebaiknya warna apa Pak? Dan untuk yang baju olahraga juga memakai jilbab apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum. Jika nggak bisa. Ini Ibu sedang naik motor Bu ya, atau gimana itu? Jadi untuk jilbab ya kami bebaskan Bu ya, tetapi tentu yang serasi saja. Ibu yang Ibu pakai sekarang itu sudah bagus sekali Bu. Ya, sewarna itu bagus Bu. Ya, silakan Bu. Hati-hati Bu, jalan. Selanjutnya Pak Beni Warlis ya, Bupati Agam. Suaranya Pak belum. Ya. Makasih Pak Wamen. Gimana, udah jelas Pak? Lanjut. Ya. Jadi pertama saya masih nanya ini Pak. Kemarin kita sebelum ini kan registrasi kan kita MCU dulu. Itu kita sudah benar check up, lengkap itu ya. Hasilnya juga sudah serahkan. Nanti juga besok juga ada MCU juga di Kementerian Kesehatan juga. Dan nanti juga ada di Magelang juga ada pengukuran tensinya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak cukup hasil yang kemarin kan dibatasi 1 minggu sebelum kita pelantikan? Sudah ada hasilnya. Apakah tidak cukup itu saja kita serahkan? Apa memang perlu lagi diulang lagi pemeriksaan kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri? Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, tadi ada dibatasi terkait dengan usia. Jadi saya menyarankan satu lagi Pak, kalau bisa juga diklasifikasikan antara merokok dan tidak merokok seperti itu. Karena mungkin nanti yang merokok dengan tidak merokok kalau sama juga akan terheboh. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk MCU silakan Pak, yang ada saja Pak ya. Nanti repot Bapak kalau buat lagi kan, yang ada saja. Untuk klasifikasi merokok ya siap Pak, kami akan usahakan. Mudah-mudahan ngaku Pak yang ngerokok Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak sarannya. Bapak Gusnar Ismail, Pak Gubernur Gorontalo, silakan. Terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kita akan mendapatkan pakaian objek dengan ukuran yang tinggal kita memesan ukurannya saja. Yang saya khawatir jangan sampai ukurannya tidak begitu pas ketika menimbulkan ketidaknyamanan. Mohon kalau memang bisa, kalau masih ada waktu ya ukuran misalnya tidak begitu pas, yang kecil kita besarkan sedikit, yang besar kita kecilkan sedikit, masih ada waktu, lebih cepat lebih baik. Demikian saran Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusnar. Pengalaman kami retret Kabinet Merah Putih itu aman Pak. Jadi kami nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil. Jadi rupanya size itu agak fleksibel juga gitu ya. Dan tapi tentu kami setuju, kami akan usahakan secepatnya. Sekiranya kemudian perlu disesuaikan, Bapak Ibu masih ada waktu Pak. Terima kasih sarannya Pak Gusnar. Silakan selanjutnya Pak Krisman. Bupati Sabu. Terima kasih Pak Wamen. Salam sejahtera buat kita semua. Izin bertanya Pak, ketika acara itu apakah kita memang disiapkan alat-alat tulis dan lain sebagainya? Dan juga apakah kita diizinkan untuk membawa laptop Pak? Mungkin itu saja. Silakan kasih, bawa Pak. laptop ya, silakan Pak. Bawa laptop, bawa alat tulis sendiri silakan. Enggak apa-apa Pak ya. Jadi kalau yang nyaman pakai laptop, laptop. Kalau yang nyaman pakai notes, alat tulis silakan bawa saja Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Wali Kota Samarinda, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Wamen. Jelas suaranya? Jelas sekali Pak. Ya, tapi wajah Bapak yang kurang jelas Pak. Oh, baik. Pak Wamen, hanya satu aja. Kebetulan kan penutupan tanggal 28. Kalau tidak salah, itu puasa tanggal 1. Hanya sekedar sharing, apa tidak sebaiknya penutupannya lebih awal, mungkin biar teman-teman yang dari luar Jawa berkesempatan untuk taraweh hari pertama atau sahur di hari pertama Ramadan. Kalau untuk teman-teman yang berada di zona Jawa, Jakarta, mungkin bisa setelah penutupan di siang hari pun masih berkesempatan. Tapi yang teman-teman dari luar Jawa, dari Sumatera, Sulawesi maupun dari Kalimantan, itu penerbangan dari arah Jogja maupun Semarang itu cukup terbatas dan ini mohon bisa dipertimbangkan. Saya kira itu Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Harun, Pak Wali Kota Samarinda. Jadi memang kesulitan kami adalah memadatkan agenda karena tadi Bapak lihat banyak sekali line up-nya, line up para menteri begitu ya. Namun tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan pada perjalanannya jadwal bisa dipadatkan dan penutupan bisa dimajukan. Ya, tetapi saat ini Pak jadwalnya seperti itu Pak, jadwalnya seperti itu karena kesulitan kami mengatur jadwal para menteri tadi. Jadi penutupannya kalaupun bisa dipercepat lebih kepada jamnya di hari yang sama. Jadi di hari Jumat tanggal 28, tetapi mungkin saja penutupannya dipercepat. Apakah mungkin penutupannya menjadi tanggal 27? Saat ini kami belum bisa menyampaikan hal tersebut, Pak. Ya karena itu tadi ya, line up para menteri yang luar biasa ya. Tapi kami sangat paham memang kondisinya seperti tadi. Dari awal inilah yang menjadi atensi kami jangan sampai mengganggu ritual atau tradisi kebiasaan Bapak Ibu menjelang bulan Ramadan. Terima kasih atensinya Pak Andi Harun. Pak Iwan Tuaji, Pak Wakil Bupati Palu ya, Pali, silakan Pak. Selamat sore Pak Wamen, Pak Sore Gubernur Pak, silakan. Akmil,
yang kami hormati. Pak, mungkin lebih ke arah saran aja Pak, untuk yang wakil kepala daerah yang di tanggal 28 itu, kalau bisa registernya itu Pak di bawah tanggal 28 Pak. Jadi tanggal 27 itu kita udah bisa register, jadi masuk ke akmilnya nggak antri Pak. Karena sering terjadi penumpukan Pak, akhirnya kita terkadang telat untuk sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh pihak Kemendagri. Nah, mungkin itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin sama seperti gubernur kami tadi Pak, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Hermanderu, dikasih ruang bagi kepala daerah yang akan berkoordinasi yang akan berkoordinasi kepada kami wakil ataupun ke kawan-kawan OPD kami Pak, untuk diberikan ruang untuk kita berkoordinasi Pak. Mungkin itu aja Pak Wamen untuk diperjelas lagi. Jadi kami boleh untuk berkoordinasi dengan kepala daerah yang mengikuti kegiatan yang ada di Magelang. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Untuk registrasi silakan Pak, ya lebih cepat lebih bagus. Nanti Bapak koordinasikan dengan LO atau hotline yang tadi di atas tadi. Kemudian untuk tadi menerima tamu silakan Pak, tetapi dengan catatan tadi tidak di jam-jam kelas atau pemberian materi, di jam istirahat, di jam makan siang apabila ingin dimanfaatkan, ataupun di jam istirahat di malam hari dengan lokasi yang kami siapkan. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Andi Rudi Latif. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wamen yang kami hormati beserta Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya tadi beberapa udah diwakili dari teman-teman. Cuman satu minta kepastiannya terkait pakaian PDL ini. Yang Satpol itu sepatunya hitam apa tetap warna krem coklat itu? Karena tadi Bapak menyampaikan akan dibagikan pakaian komcat ya. Jadi Pak Bupati, kalau untuk PDL kan menyesuaikan dengan PDL itu biasanya coklat. Kalau untuk komcat yang akan kami bagikan juga termasuk sepatunya nanti Pak. Gitu kira-kira Pak. Ya. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya Pak Wali Kota Tegal. Pak Dedion, silakan Pak Dedion. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamen, yang saya hormati Pak Gubernur Akmil, yang ingin saya tanyakan ini sifatnya khusus mungkin agak pribadi untuk diri saya. Kebetulan saya ini lagi diet Pak, jadi tentunya makanan ini kan di sana yang secara umum. Jadi nanti barangkali teknisnya bagaimana ketika nanti menu yang saya harus makan ini sesuai dengan diet saya. Yang kedua, saya ingin nanyakan dalam waktu 8 hari di Magelang, apakah ada waktu dalam 8 hari ini sifatnya pesiar keluar, ketemu dengan keluarga di luar, karena bagaimanapun waktu 8 hari ketika Bapak dan Ibu para kepala daerah, ini kan tentunya punya suami dan istri. Ini kan barangkali ada waktu bisa ketemu di luar dalam satu malam. Paling tidak ini menjelang bulan Ramadan loh Pak. Ini yang namanya hasrat sebagai laki-laki, biologis itu penting Pak. Saya yakin ini para kepala daerah se-Indonesia pun, ini perihal masalah biologis ini sangat penting Pak. Itu Pak Wamen harus memikirkan hal itu. Terus yang kedua, yang ketiga, ini persoalan yang berkaitan dengan mandi. Ini alat mandi khususnya handuk. Ini kan sangat vital ya Pak. Karena bagaimanapun ini harus bersih. Ini di sana disiapkan handuk, apa kita harus mempersiapkan?
Karena bagaimanapun untuk efisiensi untuk memaking pakaian. Yang keempat, Pak Wamen, ini saya mewakili seluruh wakil kepala daerah. Saya yakin mereka semua pengen retreat di Magelang. Kalau bisa, ini kebersamaan dalam waktu 8 hari. Orang nomor satunya 4 hari, nomor 2-nya 4 hari, Pak. Saya yakin kepala daerah setuju, Pak. Jadi nggak terlalu lama. Mungkin itu saja, Pak Wamen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yon. Yang pertama untuk diet, silakan Bapak nanti koordinasi dengan LO, tapi kami sangat paham Pak. Nah, nanti mungkin Bapak diperkenankan untuk membawa makanan sendiri boleh. Ya, apakah Bapak pakai nasi porang, pakai sagu atau yang lain gitu ya. Silakan boleh, tapi nanti dikoordinasikan dengan LO seperti apa teknisnya ya. Apa yang perlu Bapak hindari dan lain-lain. Kami sangat paham itu. Nanti Bapak akan menjadi atensi khusus dari kami. Ya, kami pastikan nanti diet Bapak tidak gagal selama di sana. Ya, apakah ada permintaan lain Pak seperti skincare atau apa Pak? Cukup Pak ya? Ya, oke, diet. Yang kedua Pak, ya mohon maaf Pak untuk yang liburan tadi rasanya kami ingin mendengar langsung Pak. Silakan Pak Gubernur Akmil menjelaskan Pak. Pak Gubernur Akmil menjelaskan apakah diperkenankan peserta ini keluar bermalam di tempat luar ya. Kami tidak berani ya melangkahi tradisi dari Akademi Militer. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wamen. Sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan juga sebenarnya Pak Bupati Tegal sudah tahu Pak sebenarnya. Karena hal itu juga berlaku buat para menteri dan presiden kemarin. Jadi selama beberapa hari presiden dan menteri ada di sini, tidak ada satupun yang meninggalkan tempat. Kecuali atas izin presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalau saran saya, karena ADC tidak boleh masuk di tempat kegiatan, maka mungkin kalau ada kebutuhan yang mendesak, misalnya salah satu contoh tadi, makannya Pak Bupati Tegal itu bisa dititipkan di LO nanti akan membawa ke Pak Bupati pada saat jam-jam makan. Atau mungkin juga kayak pakaian kotor Pak, nah itu mungkin bisa dicuci di luar atau kalau mau nyuci sendiri ya saya kurang tahu Pak, tapi mungkin di sini banyak juga laundry di sini yang bisa dimanfaatkan di sekitar Akmil karena memang kegiatan seperti ini sudah sering kali kita lakukan dan bisa dititipkan melalui LO, pihak LO ataupun nanti bisa berhubungan dengan para perwira dari saya sehingga nanti bisa dititipkan ke ajudan atau sopir yang menunggu di luar untuk bisa dibawa ke laundry. Mungkin dan sebaliknya juga kembali. Kemudian yang kedua, saya menyarankan saja juga Pak Wamen, tadi banyak pertanyaan masalah tempat pertemuan Pak. Kalau saran saya mungkin bisa dimanfaatkan saja di Borobudur Cafe itu Pak. Sehingga tempat itu nanti ada di situ disiapkan beberapa meja atau ruangan nanti. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Silakan nanti bisa dimanfaatkan untuk dilaksanakan pertemuan di jam-jam yang tentunya telah diizinkan oleh panitia dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti habis ini saya akan menampilkan yang kedua, yang berikutnya adalah para ADC sudah diizinkan untuk masuk di tanggal 20 untuk membawa perlengkapan itu mulai jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi silakan nanti sudah bisa memasukkan barang dan mungkin juga saran saya para ADC itu kalau bisa sudah menghafal betul tempatnya sehingga memberikan informasi kepada bapak-bapak semua atau ibu semua yang akan ikut kegiatan. Masalah tadi merokok, saya izin mengingatkan kembali bahwa di Akmil ini memang semua tempat dilarang merokok. Jadi kalau memang mau merokok, Pak Wamen Dagri tadi sudah sampaikan bahwa akan ada tempat khusus untuk disiapkan. Dan saya mengingatkan kembali secara tegas, jangan sampai ada yang merokok di dalam tenda Pak. Karena rawan terbakar. Nah, jadi itu sebenarnya sudah menjawab. Jadi kita tidak perlu lagi membagi tenda antara yang tidak merokok dan merokok. Karena memang di dalam tenda itu dilarang merokok. Sehingga semua tempat itu tenda tidak boleh merokok di dalamnya.
Nah, yang terakhir Pak, ada pesan penting dari saya. Ini nanti juga akan saya sampaikan pada saat penerimaan. Jadi ketika Ibu Bapak semua sudah masuk ke Akademi Militer ini, bahkan sudah melaksanakan retreat di sana, keluar dari sini, Ibu Bapak semua, juga rekan-rekan dan terutama para kepala daerah yang ada yang lulusan dari Akademi Militer, maka Ibu Bapak semua juga sudah merupakan abituran Lembah Tidar lah kira-kira begitu, sama dengan Pak Wamen dan para menteri yang lain. Jadi perlu untuk nanti ke depan bisa menjaga nama baik Akademi Militer, Pak. Sedemikian, saya izin menampilkan nomor HP dari para perwira saya yang bisa dikomunikasikan masalah tempat maupun kegiatan yang Bapak-Bapak butuhkan. Yuk, dibuka. Dibuka. Ya, dibuka. Ya, yang pertama adalah Kolonel Arhanud Tri Sugianto. Itu nomor HP-nya 081371038696. Yang kedua adalah Letkol Infanteri Indra Budi 0811921998. Silakan Pak, kalau mau dicatat silakan. Demikian Pak Menteri, pesan saya juga buat Bapak Ibu yang lewat darat, utamakan faktor keselamatan dan keamanan selama perjalanan, dan kita akan bertemu di tanggal 21 nanti. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi Pak Yon, untuk tadi keterlibatan wakil sudah kami hitung semua Pak. Ini sudah koordinasi Pak Menteri dengan Gubernur Akmil dan juga dengan Gubernur Lemhanas, Setnek. Memang seperti ini formatnya Pak ya. Jadi karena kita mengalami banyak kendala terutama soal waktu. Untuk handuk tadi ada pertanyaan Pak, insya Allah disiapkan Pak. Jadi handuk, sabun, sampo disiapkan kecuali skincare. Karena kami khawatir nanti nggak cocok dengan kulit Pak Yon ya, bisa beda gitu. Cukup Pak Yon ya, makasih ya. Selamat lanjut diet. Lanjutnya Pak Herbertus. Bapak Ibu, ini kami izin membatasi waktu ya, karena banyak pertanyaan agak mirip-mirip ya. Jadi kita batasi, nanti kita selesaikan pertemuan ini pukul 17.00. Jadi mohon agar pertanyaannya dipadatkan dan tidak mengulangi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen. Selamat sore. Bapak Gubernur Akmil, selamat sore juga. Kami langsung saja mengusulkan apakah untuk laundry itu ada waktu khusus sehingga pick up atau pengambilannya menjadi lebih tertib pada pagi hari misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan gladi bersih pada hari Rabu. Informasi yang kami terima masih bahwa gladi bersih itu dengan menggunakan pakaian PDUB. Mengingat bahwa PDUB ini masih akan dipakai pada hari berikutnya, pada hari Kamis, apakah sekedar saran, apakah dimungkinkan berkenan jika gladi bersih pada hari Rabu itu menggunakan pakaian yang lain. Terima kasih Pak. Pak Wamen kami kembalikan, Bapak Gubernur Akmil, terima kasih. Untuk arahan di hari Selasa itu Bapak Ibu Kepala Daerah akan menggunakan pakaian training dan kaos Selasa pagi itu. Untuk Rabunya nanti pakai PDUB, untuk pelantikannya di hari Kamis tanggal 20 itu menggunakan pakaian kebesaran, pakaian PDUB Pak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Makasih Pak. Ya. Ibu Ilisa, Wali Kota Banda Aceh, kami persilakan. Suaranya belum Bu Wali. Sambil menunggu Ibu Wali Kota Banda Aceh, silakan Pak Dedi Wahyudi. Pak Dedi Wahyudi. Assalamualaikum Pak Wamen. Salam. Ya, izin Pak Wamen, saya tadi sudah mengikuti semua dari awal sampai sekarang. Beberapa kan sudah disampaikan oleh teman-teman Bupati, Wali Kota dan Pak Gubernur. Namun saya memberikan sedikit masukan dan apakah sudah disiapkan. Karena kita ini kan banyak antar kepala daerah se-Indonesia
ini juga momentum bagi kami untuk bagaimana kami nanti saling sharing tentang beberapa program yang dari masing-masing. Namun beberapa mungkin ada yang belum kenal. Jadi apakah biasanya karena kita pakai baju putih nanti itu ada name card, misalkan gubernur, ciri khas khusus atau bupati wali kota juga demikian. Jadi kita bisa menyapa langsung Pak Wamen. Ini saran dan masukan jika berkenan. Mungkin itu Pak Wamen. Makasih banyak atas waktunya. Aman Pak Dedi, kita siapkan nanti name tag ID card nanti supaya lebih bisa mengidentifikasi secara cepat. Ibu Ilisa, apakah sudah bisa volumenya? Belum juga, Bu Wali. Pak Nur Rohman dulu, Pak Nur Rohman. Assalamualaikum, Pak Wamen. Salam. Terima kasih. Beberapa hal sudah terjawab terkait dengan kewenangan kepala daerah yang sedang mengikuti retreat bisa secara otomatis dihandle oleh WKDH. Tetapi ada satu hal di luar konteks retreat adalah soal sertijab, Pak Wamen, dengan PJ kepala daerah atau di tempat kami PJ wali kota. Ini kan tidak dalam rangkaian pelantikan, walaupun itu barangkali selama ini hanya normatif untuk melakukan satu momen. Nah, ini mohon penjelasan terkait itu, khususnya terkait dengan sertijab dengan PJ wali kota di Kota Batu. Itu saja, Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Wali Kota Batu, Perpres nomor 16 tahun 2016 itu menyatakan bahwa sertijab itu dilakukan oleh gubernur di ibu kota provinsi dan bupati wali kota di kota kabupaten masing-masing dalam jangka waktu 14 hari. Ya, jadi Pak Wali masih punya waktu pulang dari pembekalan di Magelang untuk melaksanakan sertijab. Walaupun demikian, sertijab ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kewenangan. Ya. Begitu Bapak dilantik, Bapak sah sebagai wali kota, Bapak bisa mengeksekusi kebijakan, ya bahkan Bapak juga bisa menikmati semua fasilitas begitu ya. Jadi sertijab ini sebetulnya bukan mandatori gitu. Ya, apalagi sebetulnya Bapak Presiden juga mengingatkan pada kita untuk tidak terlalu banyak melakukan seremoni atau sertijab gitu. Jadi ini fleksibel dan menyesuaikan saja. Makasih Pak Wali Kota. Terima Bu kasih. Ilisa. Ya, Bu Ilisa. Belum bisa juga Bu. Ya, kita geser lagi. Mungkin Ibu posisi di mana ini Bu Elisa tadi? Ya, Pak Domingus. Pak Domingus, silakan Pak. Pak Gubernur Papua Barat. Apakah terdengar? Belum. Oke. Ibu Idah Sahidah, Bu Wagub, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak Wamen? Iya, sudah Bu. Ibu sedang bersama Pak Gubernur tadi, enggak beda lokasi Bu ya? Ini di beda tempatnya Pak. Iya. Untuk wakil kepala daerah, awalnya kan bersama-sama dengan gubernur, kemudian berubah. Dan ini saya tanyakan, kepastian sekolah lebarannya itu kira-kira tanggal berapa Pak? Kurang jelas Ibu suaranya, mohon diulangi. Ya, jadi kepastian untuk wakil gubernur, wakil kepala daerah untuk kegiatan retret ini kira-kira tanggal berapa setelah hari Ramadan? Tadi disampaikan Bu, tanggal 28 saja ketika penutupan Bu, hari terakhir Ibu. Oh, ya. Jadi tidak ada wakil gubernur ya Pak ya? Iya, jadi wakil kepala daerah itu bergabung di hari terakhir Bu. Oh, baik. Makasih Ya, Bu. baik. Ya. Ibu Ilisa,
Ibu Ilisa sudah aman, Bu? Belum juga. Baik. Pak Paulus, Pak Bupati Rote, Rotendao, silakan Pak Paulus. Baik, selamat sore Pak Wamen, selamat sore Pak Gubernur Akmil. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal, terutama yang pertama itu di penjelasan Pak Wamen untuk sesi malam itu pakaiannya boleh menggunakan batik atau tenun. Tapi dari penjelasan Pak Gubernur Akmil tadi bahwa kita menggunakan pakaian baju putih dan celana hitam. Mungkin itu perlu dikonfirmasi. Karena kalau misalnya sesi malamnya menggunakan eh, batik atau tenun, tentu saja kita harus packingnya juga bawa pakaiannya banyak, pagi sampai siang atau sampai sore kita putih hitam, malam bisa pakai lagi tenun atau batik. Kemudian yang berikut terkait dengan beberapa pertanyaan yang tentang laundry, kemudian kesempatan untuk bisa bicara dengan ADC atau pendamping. Kalau kami boleh menyarankan perlu dibikin timetable untuk sesi-sesi seperti itu sehingga pada saat laundry itu pada jam berapa atau pada saat kapan supaya bisa di pick up untuk pakaian yang perlu di laundry. Termasuk dengan komunikasi, ada waktu komunikasi buat kepala daerah dengan daerahnya masing-masing apa terkait dengan tugas pekerjaan. Mungkin itu Pak Wamen yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Untuk baju, tadi sudah kami jelaskan Pak, batik itu hanya di malam awal ketika welcoming dan terakhir Pak. Jadi batik itu hanya 2 potong saja, sisanya Baik. baju putih. Kemudian untuk laundry nanti itu seperti Bapak tidur di hotel aja Pak. Jadi tinggal ditinggalkan di situ, nanti di pick up, diambil oleh tim. Ya, ada tim di sana yang mencuci baju dari Bapak Ibu sekalian gitu. Baik, terima kasih Pak Wamen. Ya, Bu Elisa masih muram sepertinya Bu Elisa. Ya, belum bisa. Sudah Bu, belum bisa juga. Baik, ada Bu dari Bu Erlina dari Mempawah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Wamen. Baik Pak Wamen, saya cuma memberikan masukan, sudah banyak disampaikan, intinya saya paham, mengerti apa yang disampaikan, karena dari awal sampai saat ini masih aktif mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Saya hanya memberikan saran saja Pak Wamen. Alangkah baiknya untuk ibu-ibu yang kebetulan kepala daerah ini yang kerudungnya harus sama semuanya. Jadi kalau bisa warna hitam. Jadi karena putih kita pakai baju putih hitam, jadi kita pakai kerudung hitam dan juga untuk kegiatan yang pakai lapangan juga pakai kerudung hitam. Jadi tidak terlalu banyak kerudungnya Pak Wamen. Karena kalau kerudungnya dikasih kebebasan, mungkin ibu-ibu pasti pakai baju yang kerudung yang beda dan banyak bunga kembang yang bertebaran nanti. Tidak konsentrasi jadinya. Jadi alangkah baiknya satu warna saja, terserah warna apa, tapi secara masukan saya sih kalau bisa, karena kita pakai baju warna putih hitam, jadi alangkah baiknya kerudung warna hitam, dan gitu juga dengan pakaian PDL lapangan. Terima kasih Pak Wamen. Setuju Bu, kita sepakati kami meminta kepada ibu-ibu yang berhijab silakan menyesuaikan dengan hijab berwarna hitam. Terima kasih, nanti akan diingatkan lagi oleh panitia, oleh masing-masing. Ya, Pak Jeffrey. Baik, mohon izin Pak. Mohon izin Pak Wamen, kami dari Silakan. Kota Langsa. Siap, baik Pak. Mohon izin Pak Wamen, kami dari Kota Langsawa, Provinsi Aceh, izin bertanya, apakah kami yang belum dilantik oleh Gubernur akan tetap mengikuti orientasi kepemimpinan ini? Mohon izin Pak, arahannya Pak. Terima kasih. Ya, Bapak nanti akan dilantik oleh Pak Gubernur, Pak Mualim. Ya, kemudian ya mudah-mudahan terkejar waktunya. Kami sudah hitung waktunya itu cukup sehingga setelah Bapak dilantik, Bapak bisa langsung nanti bergabung di Magelang, Pak Jeffrey. Baik Pak, terima kasih Pak.
Makasih. Pak Bupati Kepulauan Yapen. Silakan Pak Bupati. Ya, selamat sore Pak Wamen dan Pak Gubernur Akmil. Saran saja Pak Wamen, kita semua kan dilantik berada di Jakarta. Barangkali kalau ada Hercules, kita bisa lebih baik ikut Hercules, lebih nyaman. Kita bayar sendiri-sendiri. Ini saran aja, saya pikirkan. Terima kasih. Baik, saran kami tampung Pak. Kami akan komunikasikan ke Panglima TNI, Pak Kapolri, Menseknek, apakah memungkinkan Pak ya, supaya Bapak praktis ya. Nanti tentu kami akan info lagi. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Ibu Elisa, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan Bu. Yang pertama, kami ini kan dari Aceh yang sudah dilantik dan dari Aceh diundang juga ke istana. Nah, apakah sudah membawa pasangan dan kemudian untuk kegiatan rekrutmen ya terutama kita dari Aceh saya terutama nih Pak di tanggal 23 itu ada pernikahan anak saya jadi apakah mungkin bisa izin 1 hari atau gimana gitu. Ya. Ya. Jadi hasil itu yang kami pertanyakan dan kemudian katanya besok karena tadi sudah sekali masuk karena besok ada pemeriksaan kesehatan di Kemendagri. Nah itu bagaimana mungkin penjelasan lebih lanjut untuk kamu yang ada di Aceh ini Pak. Terima kasih. Baik Ibu, kami sangat paham Bu ya. Kalau ada perhelatan keluarga, Ibu menikahkan Bu, mantu ya Bu ya? Mantu ada ya Pak. Ya. Ya, silakan Ibu bersurat saja Bu. Ya, Ibu bersurat permohonan izin ke Pak Mendagri. Ya, nanti tentu kami akan memahami itu, mempertimbangkan itu. Nanti Ibu silakan menyesuaikan dengan agenda-agenda yang lain. Ya, kalau memang pernikahan anak yang seperti itu kan kami sangat paham Bu. Makasih Bu. Ya. Masih ada 10 menit lagi Pak Putra Mahkota Alam. Izin Pak Wamen, terima kasih untuk kesempatannya. Halo? Silakan lanjut Pak Udah Bupati. jelas suaranya Pak Wamen? Sangat jelas. Wajah Bapak aja kurang jelas Pak. Terima kasih. Ini Pak terkait dengan penjelasan awal tadi untuk ajudan atau pendamping kan dianjurkan 1 hari sebelum pelaksanaan sudah di lokasi Akmil. Gimana Pak kalau pagi Jumat apa masih bisa Pak kira-kira Pak? Ya, kenapa nggak bisa sehari sebelumnya Pak Bupati? Maksudnya kan dianjurkan ajudan tadi mengantar barang-barang Bupati 1 hari sebelum pelaksanaan orientasi di lokasi Akmil. Kalau kira-kira pagi Jumatnya Pak? Ya kalau ya enggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Bapak ada persoalan terkait transportasi nggak dapat Iya pesawat Pak. ketika kedatangan, ya kami paham Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Asal nanti tidak Bapak bawa sendiri gitu loh ketika masuk. Ya jadi Oh iya Pak, sebelum siap Pak. jadi Siap. sebelumnya kita masukkan dulu. Nah tolong koordinasikan dengan LO ya Pak Bupati ya. Iya Pak, siap, siap. Ya makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Pak Domingus sudah tadi Pak Domingus? Oh bukan ya. Pak Afdal, silakan. Pak Muhammad, mana ini? Pak Muhammad Hasbi. Ya, halo, assalamualaikum. Terima kasih Pak Wamen waktunya. Semua yang saya hormati.
Saya ingin bertanya tadi banyak saudara-saudaraku ya para kepala daerah bertanya tentang teknis, tapi saya ingin bicara tentang anggaran. Berapa anggaran yang dibutuhkan oleh Kemendagri dalam pelaksanaan acara Magelang Retreat ini? Itu saja. Terima kasih Pak Wamen. Seterusnya semua kegiatan oleh kami Lebak khususnya akan mengikuti sesuai arahan Kemendagri, Lemhanas dan Akmil Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kemendagri itu selalu menganggarkan untuk peningkatan kapasitas seperti yang kami sampaikan tadi. Dan untuk perhelatan yang tergolong besar ini tentu kami sudah alokasikan eh, itu untuk menutupi biaya Bapak Ibu bermalam di lokasi Akmil tadi, dan tentu itu jumlahnya jauh lebih hemat apabila kita adakan acara seperti ini di hotel atau di tempat-tempat yang seperti itu begitu ya. Jadi saat ini kami menekan betul biayanya, kami menghitung lagi, dan tentu pada saatnya nanti apabila ada ada perkembangan, perubahan, kebutuhan, kami menyesuaikan begitu. Nah, seperti itu ya, kemarin itu kami melakukan proses penyesuaian karena ada efisiensi dan lain-lain, kira-kira begitu Pak ya. Ya, Bapak bertanya seperti wartawan nih Pak Bupati ini ya. Makasih Pak Bupati. Ada hal yang teknis lain tidak ada? Eh, enggak, alhamdulillah. Karena saya pengalaman di DPR RI, kita bicara tentang presiden selalu bicara tentang efisiensi, tapi sekarang saya rasa anggaran yang dibutuhkan untuk Magelang Retreat ini cukup besar, sepertinya begitu. Enggak, Nah, penjelasan ini Pak, saja. kami jelaskan Pak ya. Bapak bergabung di Zoom ini jam berapa tadi Pak? Dari tadi Pak jam 15, tapi jam Ya. 16 saya sempat sholat asar, keluar, lalu balik kembali ketika ada sesi tanya Ya, jawab. jadi begini Pak. Salah satu tadi agenda pembekalan ini adalah prinsip-prinsip good governance tata kelola pemerintahan gitu ya. Kita ketahui ada 3.600 triliun yang kita kelola, kemudian jumlah yang banyak juga di daerah. Nah, karena itu kita ingin pastikan bahwa pengelolaan dana-dana daerah itu semuanya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jadi kita ingin efektif, efisien semua Pak di situ. Jadi targetnya ke sana. Nah, artinya apa? Untuk mengawal ribuan triliun, maka tentu sangat wajar apabila kami mengalokasikan ini. Tapi kan ini bukan hal-hal yang sifatnya berlebihan, tidak ada keriaan di sini, semuanya itu mandatori, semua itu wajib. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya segera setelah dilantik menjadi wali kota Bogor, 11 tahun yang lalu, ini mengikuti pembekalan 2 minggu di BPSDM, 1 bulan lebih di Lemhanas. Jadi agak panjang, panjang sekali itu. Dan kami merasakan manfaatnya, karena kami kenal dengan bupati, wali kota yang lain, kami lebih paham juga bagaimana kebijakan kementerian. Saya kenal Pak Radirjen di Kemendagri, itu luar biasa Pak. Nah, sayangnya sekarang dipadatkan 7 hari, itu saja. Jadi saya kira tidak ada isu tentang pemborosan di sini, tidak ada isu tentang tidak efektif. Ya, ini adalah target kami, target kita semua mengawal ribuan triliun dengan cara yang efektif dan efisien. Dan kami harapkan bahasa ini, narasi ini sama semuanya ke depan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Ya. Ini pencerahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak Robi Hernawan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Wamen. Selamat Izin bertanya. Sore, Pak. Selamat sore. Selamat pagi terus, Pak, biar semangat. Izin bertanya, ini sebelumnya ada pemberitahuan bahwa kita diharuskan membawa baju PDL Satpol, polos tanpa lambang, kaos, topi, pet, dan sepatu. Apakah itu benar? Betul, Pak, betul. Ya, jadi mungkin harus dijelaskan, tapi sama sekali tidak disinggung tentang itu. Terima kasih. Iya Pak, tadi sudah kami sampaikan di awal itu untuk upacara pembukaan pakaian lapangan. Kami konfirmasikan bahwa itu betul ya, agar Bapak menyiapkan. Terima kasih. Pak Geri. Ya, selamat sore Pak Wamen, izin Pak Gubernur Akmil. Saya sedikit minta ini mungkin bertanya soal
mungkin tidak berkaitan dengan rangkaian 21 sampai 28, tapi untuk agenda retreat untuk wakil kepala daerah, apakah sudah ada perkiraan tanggalnya, Pak Wamen? Mungkin itu singkat aja. Terima kasih, Pak Wamen. Makasih Pak Geri. Wakil akan bergabung di lokasi tanggal 28 hari Jumat pagi Pak. Jadi Bapak silakan bermalam 27 malam di Magelang dan atau di sekitarnya. Jadi wakil bergabung di hari terakhir saja. Terima kasih Pak Geri. Izin Pak Wamen, maksudnya apakah akan ada agenda lain lagi untuk wakil? Tidak ada, wakil hanya di Oke. seremoni penutupan saja. Oke, terima kasih Pak Wamen. Terima kasih. Ibu Bupati Sukoharjo. Oke, izin Bapak, selamat sore Bapak Wamen. Cuman mau tanya aja, kalau nanti pas ajudan memasukkan barang-barang ke tenda, kalau membawa snack kue kering boleh enggak? Cuman itu aja matur nuwun. Kira-kira snacknya jenis apa ya Bu ya? Roti-roti kering itu, biskuit. Oh, itu biskuit manis atau asin ya Bu? Macam-macam ya, manis ya asin. Iya, monggo Bu, jangan terlalu serius Bu. Silakan Bu ya, silakan. Indomie, Iya. Indomie cup itu boleh enggak? Ya, Cuma tanya, ya boleh lah. boleh. Ya, boleh Bu. Nanti Daripada malam nggak bisa tidur. Boleh ya? Oh, oh iya. Oke. Ibu sebelum tidur wajib Indomie dulu Bu ya itu. Enggak, cuma tanya aja. Oke. Boleh ya, Iya. tapi boleh bawa ya? Boleh Bu, silakan. Oh Silakan Bu, iya, matur dibawa ya. nuwun, nggih, Ya. matur nuwun. Makasih ya. Baik, ya, baik Bapak Ibu, kami rasa cukup ya. Pak Gubernur Akmil, apakah ada arahan lagi dari Bapak? Kami persilakan. Terima kasih Pak Wamen. Tidak ada pengarahan, tidak ada hal yang lain Pak. Saya berharap semua peserta bisa tiba dengan selamat di Magelang. Kami siap menerima Ibu Bapak semua dan harapan kami juga selama kegiatan Ibu Bapak semua di sini bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan tugas dengan baik dan bisa kembali ke daerah masing-masing nanti pada waktunya dengan kebanggaan karena pernah berada di Akademi Militer. Terima kasih. Petarung. Terima kasih Pak Gubernur Akmil. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah berikan kesehatan kepada Bapak Ibu sampai pada saatnya nanti kita bersama-sama menjalani prosesi pelantikan dan pembekalan di Magelang. Retreat, Magelang Retreat, pembekalan kepada 2025. Insya Allah, Allah mudahkan, semoga Tuhan berkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.